teman-teman, mahasiswa aktif namanya Ani. Kembali di The Perspective bersama alumni yang pastinya masih sama Kak Sen, salah satu dosen ilmu komunikasi. Nah, pada kesempatan hari ini lagi mendung-mendung tapi syahdu, kita bakalan ngobrol sama alumni yang pastinya bakalan menginspirasi Jayazan, yaitu adalah Kak Bunga. Terima kasih. Thank you loh udah hadir di The Perspective. Bunga, boleh nggak diceritain, ini tadi belum di-spill nih, Bunga tuh alumni UPJ di program studi apa? Aku alumni UPJ di program studi psikologi angkatan 2020. 2020 berarti baru lulus tahun lalu ya? Enggak, 2 tahun 2 semester lalu ya? Ya, pokoknya ya udah lupa ya. Udah lupa, jadi dia nggak tahu semester sama tahun ya? Udah beda penghitungan semesternya, udah bukan kuliah Oh lagi, iya. hitung semester sekolah. Udah. Nah, ngomong-ngomong sekolah nih, coba Kak Bunga boleh nggak ceritain Kak Bunga tuh sekarang kehidupannya sebagai apa, kerjaannya apa, dan kesehariannya apa? Oke, sekarang saya sedang menikmati pekerjaan saya sebagai guru untuk siswa spesial di beberapa lembaga pendidikan. Saya bekerja bersama siswa dari jenjang SD, PAUD, SD sampai SMP. Aduh, menarik banget nih. Anak-anak spesial yang dititipkan buat kita ya para pendidik untuk dijaga supaya bisa jadi generasi yang terbaik gitu. Kak Bunga, boleh nggak sih? Ini kan kita syuting untuk bertepatan International Day of Education yang bakalan kita peringati di tanggal 24 Januari ya. Iya betul. Kak Bunga boleh nggak sih sebagai lulusan psikolog dan juga sekarang lagi ada di dunia pendidikan. Arti buat Kak Bunga sendiri, arti hari ini tuh apa sih? 24 Januari itu kan memperingati Hari Pendidikan Internasional ya. Sesuai namanya memperingati berarti kita mengingat sesuatu. Jadi yang maknanya untuk saya kali ini saya ingin mengajak semua teman-teman untuk mengingat lagi nih pendidikan di Indonesia itu terutama sudah sejauh apa sih jangkauannya, tidak hanya tentang besar lahan sekolah atau fasilitas apa saja yang disediakan, tetapi juga jangkauannya sudah seluas apa dan sedalam apa. Mari kita mengingat lagi di sekitar kita sekolah itu sudah terjangkau belum sih biaya dan jaraknya untuk seluruh siswa-siswa di Indonesia. Apakah sekolah di Indonesia sudah bisa betul-betul menjangkau semua kelompok, dalam arti lain sudah inklusif, dan apakah kurikulum yang diajarkan sudah mampu menjangkau berbagai isu yang memang relevan di saat ini. Jadi bisa dibilang biar semua anak di Indonesia punya taraf pendidikan yang sama. Betul. Gitu ya, punya kesempatan berpendidikan yang sama. Betul. Kalau ngomongin yang enak-enak di dalam dunia pendidikan mungkin banyak yang ngomongin, nanti mungkin kita akan ngomongin juga. Tapi yang pertama akan Kak Sen tanyain sebagai pendidik dan juga sebagai pendidik di anak-anak spesial, apa sebenarnya tantangan sekolah yang kadang terlupakan gitu? Terlupakan. Yang masih sering aku temukan terlupakan itu adalah bagaimana orang dewasa di sekitar anak-anak, di sekitar siswa itu lupa memandang bahwa siswa ini juga manusianya sendiri loh. Terkadang ya memang tantangannya kan ketika mengajar harus sabar gitu lah ya, dalam tanda kutip. Kita lupa ketika kita emosi bahwa mereka juga punya perasaan, dan terkadang kita sebagai guru kita berpikir kita berhak untuk menggurui, tetapi sebetulnya lebih dalam lagi kita bisa membantu mereka belajar dengan lebih baik ketika kita mampu memvalidasi emosi mereka dan membimbing mereka untuk memecahkan masalah itu seperti apa, daripada kita justru mengajarkan secara pasif sesuai dengan tema Hari Pendidikan Internasional tahun ini, yaitu bahwa pemuda, generasi muda sebagai co-kreator pendidikan, kita bisa merangkul siswa sebagai partisipan aktif dalam pendidikan, mengajak mereka secara aktif mengembangkan diri mereka sendiri, dan kita guru adalah pembimbing mereka. Oke, jadi nggak boleh lihat tuh siswa sebagai seseorang yang pasif yang hanya satu arah dicekokin guru aja, tapi menganggap bahwa siswa itu juga sebagai manusia yang punya perasaan, punya pikiran, dan punya peran di dalam pendidikan dan itu punya sendiri peran untuk mereka sendiri. Nah betul. Nah kalau tadi Kak Bunga bilang bahwa
kadangkali kita melihat nilai-nilai terus mahasiswa dijadikan sebagai anak yang harus patuh dan guru adalah pihak pendidik. Sekolah ya, kan kadang nilai itu angka yang tidak dipungkiri anak-anak berlomba-lomba untuk Iya. mendapatkan nilai terbaik. Iya kan? Iya. Tapi jauh daripada itu, sudut pandang psikologi melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan siswa, apalagi sekarang kamu SD ya berarti ya? Iya. Di SD itu sebenarnya apa yang dibutuhkan sih? Mungkin menyangkut dengan psikologi juga ya. Dalam psikologi pun metode pengukuran kuantitatif itu bukan satu-satunya cara untuk menggali informasi dari seorang individu. Jadi ketika suatu sekolah justru fokusnya lebih berat pada nilai akademik, justru yang terjadi adalah siswa memiliki motivasi yang bentuknya eksternal. Artinya motivasi dia dari luar dan datangnya tidak dari dalam diri dia sendiri. Ketika dia mengejar nilai tersebut, dia tidak merasa enjoy dengan kegiatan belajar itu. Padahal belajar itu kan berlangsung sepanjang hidup ya, seperti kayak manusia jaya gitu kan, menjadi pembelajar seumur hidup. Tapi ketika nilai belajar itu tidak bisa diinternalisasikan oleh mereka dan mereka hanya mengejar rewards ya, nilai itu kan semacam rewards. Iya. Maka proses belajar itu tidak akan pernah bisa efektif gitu. Jadi daripada kita berfokus pada nilai, kadang kita bilang kan, jangan fokus pada hasil, kita fokus pada prosesnya gitu. Maka kita bisa coba terapkan nih kata-kata itu gitu. Bagaimana kita bisa mengembangkan sumber daya internal siswa ketika mengalami kesulitan, bagaimana mereka daya juangnya, memecahkan masalah, kemudian integritas mereka sebagai siswa gitu, supaya gak ada nih, karena dengan mengejar nilai itu kan muncul ya isu-isu seperti mencontek, memplagiarisasi, kemudian ada pula kasus-kasus ekstrim di mana guru memaksa siswa untuk menukarkan hal-hal tertentu yang tidak pantas untuk nilai. Jadi daripada fokusnya kepada nilai yang ya nilai penting, ya kan? Tapi bukan semuanya. Tapi bukan gitu. semuanya. Ada part-part yang memang sekolah harus bangun, yang tadi udah kamu bilang gitu ya, integritas, disiplin, pemecahan masalah, gitu ya kan? Daya juang, critical thinking, betul. Itu yang perlu mereka pondasiin dulu ya. Sehingga kalau misalnya orientasinya terus-terusan nilai, enggak tercapai juga gitu fungsinya pendidikan itu. Dan bahkan enggak jarang sekarang siswa-siswa di Indonesia banyak yang stres, bahkan ya ini kan kamu psikolog ya, psikologi gitu ya. Ya amin menjadi psikolog. Amin, segera ya. Terima kasih. Sebagai alumni psikologi kan pasti ngeliat tuh banyak teman-teman atau generasi muda sekarang di sosial media banyak yang stres, banyak yang punya kecenderungan cemas gitu ya. Cemas. Itu tuh sebenarnya berpengaruh nggak sih dari pendidikan yang kadang orientasinya hanya nilai. Salah satu faktor munculnya cemas dan stres pada siswa bisa jadi itu dari faktor sekolahnya yang menitik beratkan pada nilai akademik, kemudian bagaimana pola asuh di rumahnya, orang tuanya, value apa yang ditanamkan bahwa sekolah itu sebetulnya yang penting itu apa gitu. Dan kondisi emosional siswa memang sangat berpengaruh pada performance mereka, kinerja mereka dan pencapaian mereka, prestasi mereka gitu. Karena itu banyak juga penelitian yang mendukung hal-hal seperti itu sih. Misal contoh nyatanya itu saya pernah bekerja sama seorang siswa spesial. Dia ini terlepas dari kondisinya, dia ini punya semangat belajar yang sangat-sangat tinggi. Dan dia itu kan twins tuh kayak para remaja gitulah, jadi masih puber-puber juga gitu. Dan sebetulnya lingkungan keluarganya suportif, lingkungan kelasnya suportif, tapi dalam diri dianya tidak pede gitu. Kadang kan stres dan tuntutan itu tidak datang dari eksternal saja, tapi karena dari internal, bagaimana kita mempersepsikan dunia luar walaupun sebetulnya yang terjadi bukan itu gitu. Dan ketika kemudian saya bantu dia, dampingin setiap hari, saya kasih apresiasi setiap kemajuan yang walaupun kecil, saya kasih apresiasi, saya ajak bahwa lingkungan belajar itu menyenangkan loh. Saya nggak marah sama kamu kalau kamu belum bisa, karena saya tahu kamu berusaha. Saya senang banget ketika dengar gurunya terus bilang,
hasil kerjanya bagus sekali loh, dia beda banget, signifikan sekali perkembangannya dibanding semester lalu. Semester kan berarti hitungan baru bulan saja ya, 6 bulan. Uh, dan itu sangat menyenangkan gitu mendengarnya, karena kita ternyata bisa membantu siswa itu sukses tanpa memberikan mereka tekanan-tekanan tertentu gitu. Sebenarnya berarti nilai akademik itu memang penting. Tapi kalau misalnya ngelihat tadi kata-kata dari kamu atau statement dari kamu, artinya semua siswa bisa belajar dengan baik dan bisa mencapai performa yang baik ketika mereka merasa aman dan nyaman di satu lingkungan untuk grow. Betul. Karena ya anak kan bisa dididik dan didampingi. Tapi kalau mereka tadi kata kamu bilang dia udah ngerasa tertekan, padahal itu belum tentu terjadi. Iya, betul. Bahkan ketika semuanya itu mendukung tapi dirinya nggak pede, itu artinya kan dia nggak nyaman dan aman gitu ya. Berarti ada sebenarnya di sini berarti guru-guru ataupun dosen di Indonesia ada peran untuk membuat situasi pembelajaran aman. Jelas. Kalau dari sekolah ABK yang kamu dengan siswa-siswa yang iya, spesial dengan gitu ya. siswa-siswa yang spesial, kira-kira apa sih yang kamu lakukan untuk pendekatan mereka supaya nyaman dan aman untuk belajar? Dengan siswa spesial itu unik ya, jadi Nggak bisa tantangan satu-satu ya? satu-satu. Maksudnya nggak bisa digeneralisasi iya, gitu ya? enggak. Mereka sangat spesifik, kebutuhannya, derajat kondisi mereka berbeda-beda, dan yang hampir selalu terjadi itu adalah karena dunia itu berpikir antara mereka ini sangat-sangat spesial, jadi sepertinya bisa macam-macam gitu, atau mereka justru dipandang butuh bantuan banget gitu. Padahal sebetulnya kita sebagai manusia, aku Mbak Sentia gitu, yang kita butuhkan itu bukan bantuan yang terus-menerus, tapi sokongan gitu. Gimana supaya kita bisa berdaya dengan diri kita sendiri gitu. Jadi apa yang aku lakukan sama mereka, aku memetakan dulu nih kebutuhan mereka seperti apa. Dan ini kembali lagi Mbak Sentia ke poin bahwa pendidikan itu harus menyenangkan, aman, nyaman, dan juga memenuhi kebutuhan siswa gitu. Jadi setiap siswa itu kita petakan kira-kira kemampuannya di mana ya, apa yang cocok untuk dia, pendekatan apa yang cocok dengan kepribadian dia, kebiasaan belajar dia. Kemudian dengan siswa spesial yang aku lakukan adalah banyak menggunakan media-media atau bahasa-bahasa tubuh yang kadang kita tuh nggak pakai gitu. Kayak kalau di sekolah-sekolah yang pada umumnya ya, misalnya kayak aku dulu sekolah gitu, gurunya kan hanya berceramah gitu ya. Nah ini tuh kita melibatkan dia juga dalam proses belajar itu. Misalnya aku lagi ngajarin siswa yang tadi yang aku ceritain tentang presentasi. Kalau aku mau bilang intonasi, aku pakai gestur. Nah kalau ada tanda seru ke atas, kalau tanda tanya ke bawah gitu. Kemudian aku ajak dia dengan media-media yang bentuknya konkret gitu, seperti ayo kita rekam presentasi kamu, kita buktiin kedengaran atau enggak sih. Ternyata enggak, dan kita libatkan orang-orang lain di sekitar lingkungan sekolah untuk menjadi audiensnya ketika berlatih, dan mereka kan akan memberikan feedback gitu. Nah tentu saja itu akan berbeda lagi dengan siswa yang kebutuhannya juga berbeda gitu. Jadi sangat-sangat spesifik pendekatannya, spesifik, dan yang terpenting adalah kita bisa merangkul mereka, memahami mereka, dan membantu mereka untuk berdiri sendiri, karena goal utama dari belajar dengan siswa reguler, siswa spesial adalah supaya mereka bisa menjadi manusia yang berdaya sendiri. Berarti kalau misalnya kamu bilang kayak gitu, artinya sekolah tuh bukan institusi, seharusnya ya sekolah itu bukan institusi yang menghasilkan lulusan yang A, tapi membantu menjadikan siswa lebih A gitu ya. Iya, mungkin dalam prosesnya ketika kita bikin vision statement gitu ya, mau menghasilkan lulusan yang demikian. Tapi dalam prosesnya untuk menghasilkan lulusan yang demikian, kira-kira langkah apa yang kita lakukan sebagai pendidik gitu, sebagai Jadi orang nggak bisa tua. tuh cetakannya sama Iya, semua. betul. Tapi sekolah atau universitas adalah penyokong, membantu untuk setiap siswa atau mahasiswa untuk menjadi pribadinya yang lebih baik lagi. Nah, kalau dari sisi general nih, di sekolah-sekolah SMA, SMP sekarang nih, atau SD bahkan, isu psikologi itu kan lagi kental-kentalnya ya, Gen Z gitu ya.
Iya kan? Iya, iya. Kena mental. Kena mental, bahkan ada yang self diagnose, itu kan Lagi marak gitu ya. lagi marak ya. Apalagi kemarin tuh juga ngobrol sama Kak Bunga, lulusan Oh psikologi iya. juga, bahwa kalau misalnya dia self diagnose itu juga berbahaya. Betul. Dia bisa cari jalan pintas yang bahkan itu tidak rekomendasikan. Berarti pihak sekolah seharusnya itu menyediakan layanan psikologi atau kayak gimana tuh menurut kamu? Tentunya setiap sekolah idealnya punya layanan kesehatan mental dari ahli profesional, mental health professional. Ada di lingkungan sekolah, bisa jadi seorang psikolog, bisa jadi seorang guru bimbingan dan konseling. Itu idealnya seperti itu sih, Mbak. Oh ya, berarti yang sudah dilakukan sama UPJ ini harusnya tepat ya. Karena Ya. kita di UPJ ini teman-teman Jayazen sudah ada satu unit yang menanggulangi kesehatan mental. Jadi ada satgasnya lah. Betul. Satgasnya itu di bawah tadi Kak Bunga dan teman-teman psikologi. Kita aplaus dulu buat psikologi UPJ. Nah, Bunga ya, kita udah bunga-bunga ya tadi. Iya. Kak Bunga ini bunga juga. Bunga, kita udah sampai di akhir pembicaraan nih. Ini seru banget terkait psikologi dan juga sekolah. Kira-kira Bunga, ada yang kamu mau sampaikan nggak ke teman-teman Zayazen yang sekarang mungkin lagi bergumul di tengah pendidikan juga kesehatan mental? Kan banyak tuh soalnya sekarang mahasiswa ataupun siswa, aduh gue kabur aja deh dari course ini daripada kesehatan mental gue terganggu. Coba bolehkah kamu kasih 1-2 patah supaya mereka bisa semangat menjalani kehidupan berpendidikan? Kalau boleh jujur, saya juga adalah bagian dari Itu. orang-orang yang pernah merasa demikian. Tapi inti dari pernyataan saya adalah bahwa kalau aku juga ngerasain, berarti ini tuh kita semua ngerasain loh. Kamu tuh nggak sendiri gitu. Banyak orang di luar sana yang bisa membantu kamu, termasuk di misalnya seperti di UPJ ada layanannya, dan kamu bisa datang ke sana tanpa merasa dihakimi. Kamu bisa pilih orang-orang yang kamu percaya untuk jadi support system kamu. Yang penting ketika tantangan itu muncul, kita jangan anggap itu sebagai sebuah masalah. Kita boleh bersedih, boleh banget, tetapi kita harus cari cara untuk bangkit, dan yang terpenting cari bantuan ke pihak-pihak yang tepat dan bisa kamu percayai. Kamu nggak sendirian. Karena cari bantuan bukan berarti lemah ya, Betul. tapi betul. kita cari bantuan karena kita sayang sama diri sendiri. Betul, dan itu kekuatan terbesar kita sebagai manusia. Oke, terima kasih Bunga. Terima kasih juga Mbak Cynthia. Semoga yang nonton bisa mencari bagian pendidikan yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Amin. Sehingga siswa-siswa di manapun juga di Indonesia, di luar negeri bisa juga terus berkembang ya. Amin. Karena tadi seperti motonya UPJ, lifelong learner. Betul? Betul. Selamat Hari Pendidikan Internasional, Selamat Hari Bunga. Pendidikan Internasional, Mbak Cynthia. Selamat Hari Pendidikan Internasional buat Zayazen. Kita ketemu lagi di The Perspective selanjutnya. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada hari-hari yang mau juga dibahas di The Perspective, boleh komen, dan juga jangan lupa share supaya Kak Bunga Semakin terkenal. semakin terkenal. Semoga orang-orang kayak Kak Bunga, alumni-alumni kayak Kak Bunga bisa terus menginspirasi Zayazen dan juga semua orang. Amin. Thank you Kak Bunga. Terima kasih banyak Mbak Cynthia. Terima kasih. Dadah.